Nah, sekarang kalau pertanyaannya adalah storage. Ini yang menjadi salah satu peran utama petroleum engineer, geologis, geophysicist, petrophysicist di masa depan gitu ya. Kita sekarang bukan cuman memikirkan di subsurface oil and gas itu seperti apa atau water flow itu seperti apa, tapi juga CO2 juga seperti itu. Nah, ini skema yang seperti tadi saya bahas juga ya. Kita punya oil field, kita punya gas, biomass, coal. Ini adalah sumber-sumber fuel, bahan bakar. Diteruskanlah mereka gitu ya ke electricity generation, pembangkit listrik tenaga minyak misalnya atau diesel, tenaga gas, tenaga biomasa, tenaga batu bara di electricity generation. Juga atau dipakai di chemical plant, refinery, semen, steel, dan lain-lain. Intinya blok ini menghasilkan gas sisa pembakaran yang diteruskan ke sini. Ini adalah spot atau area untuk CO2 capture. Dan setelah di capture, jangan lupa biasa sisa pembakaran itu pressure-nya nggak terlalu tinggi, harus dikompresi dulu supaya tekanannya tinggi. Setelah di capture, dikompres gitu ya, bisa dikirim untuk mineral carbonation, industrial use, ya, atau langsung ke storage untuk disimpan ke geological storage, ke reservoir. Ya, di delivernya bisa fase gas, bisa fase supercritical, bisa fase liquid. Ya, tergantung. Seperti itu. Jadi CO2 setelah ditangkap bisa dipakai untuk industri, mineral, karbonasi, painting, semen, dan lain sebagainya, atau bisa langsung di storage. Dan ini juga representasinya ya. Jadi yang pertama, conventional coal-fired power plant. Jadi kita punya pembangkit listrik tenaga batu bara konvensional. Ya, di sini. Gitu ya. Release CO2 directly into the atmosphere. Ya, kalau tidak ada CCUS di pembangkit listrik, ya pembangkit listrik tenaga batu bara ini akan membuang aja CO2-nya ke atmosfer. Tapi sekarang nggak seperti itu. Sekarang planningnya PLN ya, ini pembangkit listrik lah ya, PLN itu akan equip dengan CCUS. Oke, jadi ketika PLN membakar fossil fuel, rilis CO2, CO2-nya langsung terintegrated dalam CCUS. Oke, nah kemudian ya udah CO2-nya bisa dideliver via truck. Dalam gambar ini adalah truck atau bisa juga dengan pipeline menuju ke sumur. Ya, sumur di sini. Dalam kasus ini liquid CO2 ya, langsung dideliver nih ke storage-nya. Bisa ke deep saline aquifer, bisa ke unminable coal ya, coal bed, atau ke depleted oil and gas. Ya, jadi ya seperti itu juga pernah ada konsep lucu ya yang mengatakan bahwa listrik misalnya mobil listrik itu adalah mobil yang bersih gitu ya, atau sumber energi yang bersih gitu. Oh, ramah lingkungan mobil listrik. Ya which is good gitu, tapi ditanya mobil listrik, listriknya dari mana? Oh, listriknya pasti dari pembangkit listrik ya kan? Listrik nggak tiba-tiba ada. Listrik pasti dari pembangkit listrik. Oke, pembangkit listrik. Nah, pembangkit listriknya tenaga apa? Kalau pembangkit listriknya tenaga geotermal, bagus, karena tidak ada CO2 yang terlibat. Tapi kalau pembangkit listriknya tenaga batu bara, ya sama aja. Mobil listrik itu sebenarnya awal mula energinya dari batu bara. Ya. Jadi ya hati-hati juga dengan reklame, hati-hati juga dengan kampanye yang mungkin hanya half truth, ya, hanya setengah kebenaran gitu. Kita harus sebagai orang-orang berpendidikan harus tahu gambaran besarnya gitu. Mobil listrik, oke, listriknya dari mana? Listrik dari pembangkit listrik. Pembangkit listriknya dari tenaga apa? Kalau dari tenaga batu bara, kalau ada CCUS nggak apa-apa dong. Ya, bisa kita capai net zero. Tapi kalau pembangkit listrik tenaga batu bara tanpa CCUS, ya sebenarnya juga rilis CO2 sama aja. Gitu ya. Jadi ya itu. Jadi pembangkit listrik itu future-nya itu diharapkan itu di-embed dengan CCUS. Nah, tadi ada sedikit
saya singgung CO2 fasanya apa sih? Kita mau inject ke reservoir tuh fasanya apa? Bisa fasa gas, bisa supercritical, bisa liquid. Tapi kalau dari praktis saat ini yang paling direkomendasikan itu adalah fase supercritical. Karena apa? Karena dia high density seperti liquid, kita pengen CO2 itu densitasnya tinggi supaya kita bisa menyimpan CO2 banyak di reservoir gitu ya. Nggak mau volumenya terlalu besar. Tapi at the same time viskositasnya rendah seperti gas. Jadi kalau dipompa atau dikompresi itu lebih gampang mengalir. Jadi seperti itu karakteristik dari supercritical CO2. Nah, kita bisa mencapai itu di 73 atmosfer atau 1050 psi dengan temperatur 31 derajat Celcius. Nah, setelah kita punya CO2, baik itu gas, sebenarnya bisa juga fase gas, supercritical atau liquid, kita simpan dia ke storage. Komponen storage mirip dengan reservoir atau petroleum reservoir biasa gitu ya. Harus ada caprock untuk seal gitu ya. Kemudian ya kita bisa inject di reservoirnya atau kita bisa simpan juga di aquifernya. Caprock itu impermeable harus, dan kalau anticline lebih bagus juga. Jadi CO2-nya akan terperangkap gitu ya. Reservoirnya sama, kita butuh dia porous, kita butuh dia permeable supaya bisa mengalir. Dan kalau bisa deplete, tekanannya nggak terlalu tinggi supaya kita bisa menyimpan lebih banyak CO2. Kemudian ada aquifer, kita bisa simpan di aquifer, dan kita untuk CCUS ini kita butuh waktu karena CO2-nya kita harapkan bisa mengalami mineralisasi atau presipitasi, tapi ini butuh waktu yang sangat-sangat lama.